Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang teks laporan percobaan bersama Bapak, Bapak Radio Wimo Suseno. Di kelas 9F dan 9G di pertemuan kedua hari. Baik, tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Yang berikutnya adalah menyimpulkan tujuan, alat, bahan, langkah-langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Yang ketiga adalah menelaah struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Yang terakhir, menyajikan teks laporan percobaan dalam bentuk tulis maupun video. Itu adalah tujuan pembelajaran dari teks laporan hasil observasi. Apa kabar semuanya? Baik loh ya. Lanjut. Perhatikan tayangan berikut ini. Kita lihat di video yang pertama ya. Ini baca-baca aja sambil minum. Ini minuman favoritku loh, warnanya menarik kan, rasanya enak juga. Mau nyoba? Iya sih, itu berarti. Tapi minuman seperti ini biasanya mengandung bahan pewarna buatan. Jadi kadang-kadang kalau kita sering mengkonsumsi makanan seperti ini tidak sehat untuk tubuh kita. Ini yang benar. Terus gimana caranya kita bedain itu mengandung pewarna alami dan sintetis? Nah, caranya gampang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai makanan dan minuman yang mempunyai warna yang sangat menarik. Biasanya, warna yang menarik itu menggunakan bahan pewarna sintetis atau pewarna buatan. Nah, bahan pewarna ini tentu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Lalu, bagaimanakah caranya kita untuk bisa membedakan makanan yang menggunakan pewarna alami dan pewarna buatan? Caranya mudah. Untuk bisa mengetahui hal tersebut, marilah kita buktikan dengan kegiatan berikut ini. Salam sains. Setelah kita melihat tayangan tadi, untuk mengetahui manakah makanan dan minuman yang mengandung warna buatan dan manakah yang mengandung warna alami, marilah kita melakukan percobaan berikut ini. Nah, untuk melakukan percobaan berikut ini, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan seperti berikut ini. Bahan alami yang kita gunakan adalah yang pertama, daun suji sebagai pewarna hijau, secang sebagai pewarna merah,
dan kunyit sebagai pewarna kuning. Untuk makanan yang mengandung bahan pewarna buatan, kita menggunakan agar-agar berwarna, minuman berwarna oranye, dan juga minuman berwarna hijau. Setelah itu, alat-alat yang kita gunakan adalah yang pertama alu dan mortar, kemudian pelat tetes, kemudian cutter, setelah itu pipet tetes, kemudian larutan sabun. Langkah pertama pada percobaan ini adalah memberi label pada pelat tetes. Label A sebagai pewarna alami dan label B untuk pewarna buatan. Nah, sekarang kita masuk pada langkah pengujian. Pada langkah pengujian ini, kita meneteskan seluruh bahan-bahan ke dalam pelat tetes yang telah diberi label tadi. Langkah selanjutnya, meneteskan pewarna alami pada pelat tetes yang telah diberi label A. Kemudian, meneteskan pewarna buatan pada pelat tetes yang telah diberi label B. Ini adalah pewarna alami dari secang yang telah diambil ekstraknya. Ini adalah pewarna buatan berwarna merah dari salah satu makanan kemasan. Ini adalah warna kuning dari kunyit. Ini adalah warna kuning yang diambil dari minuman kemasan. Ini adalah warna hijau dari ekstrak daun suci. Dan yang terakhir, warna hijau dari minuman kemasan. Langkah yang terakhir, untuk mengetahui manakah pewarna alami dan manakah yang menggunakan pewarna buatan, kita meneteskan larutan sabun ke dalam pelat tetes. Ini adalah pewarna alami dan buatan sebelum ditetesi larutan sabun. Sekarang, kita tetesi pewarna alami dan buatan ini dengan larutan sabun. Masing-masing 3 tetes. Beberapa saat dapat kita amati perubahan yang terjadi pada pewarna alami. Pada pewarna alami yang menggunakan secang, warna merah berubah menjadi lebih gelap. Kemudian warna kunyit berubah menjadi coklat kemerahan dan warna suci berubah menjadi hijau seperti hijau lumut. Sedangkan pada pewarna buatan tidak mengalami perubahan warna. Warna merah, kuning, dan hijau tetap seperti pada warna semula. Nah, demikianlah praktikum sederhana untuk membedakan pewarna alami dan pewarna buatan. Selamat mencoba! Setelah kita melihat percobaan tadi, sekarang kita dapat membedakan mana yang menggunakan pewarna alami dan pewarna buatan. Ternyata, pewarna buatan jika kita tetesi menggunakan larutan sabun, dia tidak akan berubah warna. Akan tetapi, jika menggunakan pewarna alami, ketika kita tetesi menggunakan sabun, dia akan berubah warna. Mengapa bisa demikian? Karena larutan sabun yang kita gunakan merupakan larutan basah. Ketika kita teteskan dalam pewarna alami, dia akan bereaksi dan akan membentuk warna baru. Tetapi ketika kita teteskan pada pewarna yang buatan, dia tidak akan bereaksi sehingga warna akan tetap. Tidak hanya larutan basah yang bisa kita gunakan, larutan asam pun memiliki sifat yang sama. Jadi, tidak hanya sabun yang bisa kita gunakan, tapi kita bisa menggunakan larutan cuka misalkan sebagai asam. Ya, itu tadi video pertama ya, tentang teks laporan percobaan. Setelah dari situ, apa sih yang kita bisa ambil? Oke,
Jadi, apa topik utama video tersebut? Ya, topik utamanya apa tadi kita lihat? Di situ ada tentang bagaimana uji zat-zat berbahaya, zat pewarna pada makanan dan minuman kemasan. Lantas bagaimana proses percobaannya? Dari tadi menggunakan apa tadi? Ada daun suji dan lain-lain ya. Menggunakan daun pandan, kunyit, dan lain-lain. Yang terakhir, mengapa percobaan tersebut dilakukan? Ya, pasti ingin menguji minuman kemasan yang ada di sekitar kita. Apakah yang berbahaya untuk dikonsumsi atau tidak? Oke, jadi itu pertanyaan seputar video yang ada di sana. Kamu juga harus paham betul bahwa makanan yang beredar di luar, di sekitar rumah kamu, di warung-warung itu belum tentu semuanya sehat. Jadi lanjut ke slide berikutnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada percobaan mie instan, ada percobaan sawi putih, dan percobaan telur. Nah, itu mie instannya diapain? Dites apakah dia mengandung formalin atau tidak. Sawi putihnya pun sama, hingga telurnya mana yang masih baik, apakah yang masih mengambang, yang tenggelam, atau yang mengapung. Itu dari 3 percobaan yang ada di sini. Di gambar-gambar ini tentunya. Dari ketiga percobaan ini, kira-kira mana yang sudah pernah kamu lakukan? Apakah yang pertama? Atau yang kedua? Atau mungkin yang ketiga, di percobaan telur tadi? Tentunya kamu pernah melakukan percobaan yang berbeda-beda. Atau waktu kelas 7 atau kelas 8 ya, yang pernah membedah tikus, membedah ikan misalnya. Itu erat kaitannya dengan percobaan-percobaan ini. Nah, struktur tes laporan percobaan itu ada apa aja? Yang pertama ada pernyataan umum. Sebagai pengantar menggunakan kata kopula. Adalah, ialah, merupakan. Dalam mengawali paragraf. Atau mengawali teks. Jadi kalau kamu lihat yang contoh tadi itu, uji makanan berbahaya, maka kalimat awalnya adalah uji makanan adalah, gitu ya. Uji atau misalnya pewarna adalah, itu untuk pernyataan umum. Belum masuk ke materi atau belum masuk ke teks yang akan kamu buat. Nah, di teksnya apa? Ada 2, jadi pernyataan umum dan uraian. Uraian itu terdiri atas alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Oke? Itu dari 2 teks laporan percobaan. Perhatikan 2 video berikut ini. Ini adalah video yang pertama, yang kedua, ya. Atau video yang kedua dari bagian yang pertama. Silakan dilihat. Anda gemar mengkonsumsi mie olahan pasar? Atau Anda lebih suka tahu yang berwarna putih? Bagaimana dengan bakso yang terasa lebih kenyal? Mulai sekarang Anda harus lebih berhati-hati. Tanpa kita sadari, makanan tersebut bisa saja mengandung boraks dan formalin. Jika tertelan, bisa memicu kematian. Bagaimana ya caranya mengetahui makanan yang mengandung boraks dan formalin? Seperti apa ciri-ciri makanan berformalin dan boraks? Pete ini bagus loh Bu buat kesehatan, tahu nggak Bu manfaatnya Bu? Suka masak pete nggak? Saya suka. Ini sebenarnya bagus, cuma jangan banyak-banyak. Ya bau ya. Baunya ya Bu ya. Aduh, ini berapa sih harganya Bu yang ini Bu? Teresa. Oh gitu. Tanya mau beli sugar. Kok tadi mampir di tukang sayur gini? Iya
ya, namanya juga ibu-ibu dong. Ya, namanya ibu ya, kalau lihat barang dagangan pasti berhenti deh. Masak tapi takut nih, lagi ngomongin manfaat tuh kayak sama ibu-ibu ya. Kamu ada suka baca ibu? Iya. Tapi ini ada ikan nih Bu. Iya. Ini lengkap banget. Cuman takut dah sekarang nih dengar-dengar banyak ada yang pakai formalin lah, apalah. Bakso juga ya. Orang jadi bingung. Tahu aja nih, tahu. Iya, sama aja. Emang sih biasanya sih dipakai untuk bahan pengawet tuh formalin. Makanya Jadi kalau mau belanja, mau beli makanan, apalagi untuk anak, untuk istri, untuk suami, nah, ini mesti ada yang sehat ya. iya. Kita harus tahu nih Bu, bedanya mana yang mengandung formalin, mana yang enggak. Caranya gimana? Nah, Pengen tahu kan? Bu mau tahu ya? Nah, ada caranya nih Bu ya. Oke, mau tahu? Nah, tapi lanjutkan dulu belanja deh. Nanti kita kasih tahu. Caranya gampang Bu. Gampang. Nanti sekalian belanja nih ya. Skema ini ya. Ya, sekarang nih Bu, kita mau lakuin praktek. Kalau tadi kan Ibu penasaran nih. Ya, gimana sih milihnya yang bener ya nggak sih? Iya dong. Jangan-jangan yang dimakan Ibu sama ini nggak Bisa jadi. Serem nggak Bu? Takut Emang kalau mengandung formalin atau boraks gitu, ada juga yang mengandung boraks kan? Iya. Takutnya apa? Apa ya, keracunan ya dok? Takut keracunan. Takut apa Bu? Jangan baca-baca Takut penyakit. Takut apa Bu? Kanker kali ya. Kanker. Ya, Oh itu. Ibu, cuek aja Bu ya. Jangan Bu, jangan. Selama ini digaduh ya Bu ya? Enggak ya? Jangan ya. Wah, jadi sebenarnya kalau misalnya makanan-makanan yang mengandung formalin itu tujuan utamanya si penjualnya nih, penjual nakal loh ya. Itu supaya awet nih makanannya. Ya, karena formalin itu aslinya dipakai untuk mengawetkan jenazah. Tuh, Nah, pernah dengar kan? Pernah dengar kan? dipakai untuk mengawetkan jenazah. Jadi jenazah itu bisa awet dan sendiri gitu, apalagi makan sendiri. Iya. Ngeri ya dok ya. Iya, makanya supaya makanannya dijualnya lebih lama, dimasukinlah formalin. Jadi kalau misalnya ke pasar nih, terus lihat, milih-milih dulu nih yang pertama. Mau tahu nggak Bu? Sebenarnya yang bisa mengandung formalin tuh apa aja? Apa aja ya adanya? Kalau di sini Ibu sering makan nggak? Bakso, tahu juga, ikan, Nah, ini semua makanan sehari-hari semuanya ya. iya. Semua dimakan? Makan tiap hari ya. Tiap hari Kasih ke tahu suami, apalagi. kasih ke anak Bu. Iya Ya. dong, Semua. ikut makan. Itu dia. Makanya nih kalau misalnya kita pikir makanan yang dibeli nih di pasar nih mengandung formalin atau tidak, ada cara tesnya yang mudah. Misalnya Oh, ya, nih, gimana tuh dok? pertama lihat penampilannya dulu. Kayak nih ada bakso. Bakso nih penampilannya kalau mengandung formalin biasanya dia memang baksonya lebih kenyal. Apalagi mengandung boraks lebih kenyal lagi tuh. Atau ditanya bikinnya kapan. Kalau misalnya dia bilang oh udah 5 hari gitu kan, tapi kok masih bagus aja. Nah, jangan dia curiga itu, dok, curiga. ya. Jangan mengandung formalin. Terus belum lagi kalau misalnya kita beli tahu. Tahunya biasanya kalau begini kita anggap bagus nggak nih Bu? Bagus dari luarnya sih bagus dok. Bagus ya nih. Keras gitu ya. Kenyal ya. Kenyal dan keras. Nah ini sebenarnya bisa aja mengandung formalin karena sulit tuh. Ya. Tetap aja pakai tenaga tuh Iya tadi ya, untuk keras ya, jadi Tahunya ya. agak keras ya keras teksturnya biasanya. ya. Dan awetnya juga lebih lama Bu. Biasanya 3 hari di suhu ruangan kayak gini dia nggak basi-basi. Ya. Nah itu sebenarnya harus curiga. Ya, dan sebenarnya formalin juga tidak ada baunya ya. Jadi kalau misalnya tahu seperti ini dari Tidak datang, bisa baunya. kita cium tidak ada baunya. Ya baunya bau tahu biasa. Ya. Karena biasanya hanya sedikit ya, Ya, campurannya sedikit. ya. Gitu. Terus kalau misalnya kita mie nih, mie basah gini kan harusnya lengket ya. Ya. Kalau udah lama gitu ya. Tapi ini tetap aja nggak lengket. Ini sedangkan sudah berhari-hari tapi dia tetap terpisah-pisah. Nih, nggak lengket dia. Bentuknya bagus ya, masih bagus Bener. ya. Masih mengkilap. Kita nggak tahu, padahal kita biasanya milih yang bagus nih ya dari luarnya. Padahal ternyata dia sudah disimpan lebih dari 2 hari dengan formalin. Aduh, Dan ngeri ya. kalau untuk beli ikan nih Bu ya, ini suka kan makan ikan ya? Iya, Nah ini suka kalau banget, ikan Bang. biasanya ikan yang dicampur atau diawetkan dengan formalin dia terlihat lebih kenyal. Ya, dan kemudian juga ini insangnya tidak terlihat segar nih ya. kalau Coba kita dibuka. lihat, ya. Kalau dibeli ikan dicek dulu nggak Bu insangnya? Iya, udah Ya. hitam ya. Ya, ini insangnya dia Nah, merah tua Ya, tuh, merah ini tua, udah ya, nggak ada. bisa Dan ya. biasanya merah tua. Kalau gitu. merahnya masih segar, masih bagus. Ya, dan kalau dipotong dagingnya juga terlihat lebih putih ya. Warnanya lebih putih. Kemudian nah kalau itu khas nih. Kalau yang ikan dengan formalin biasanya lalat tidak Nggak mau mendekat. Nah, berarti nggak dilalerin. Nggak dilalerin. Ini ada yang pedagangnya satu, ini bersih. Oh, berarti Ya. bersih nih nggak ada lalernya. Jangan-jangan diformalin semuanya. Ngeri ya dok ya. Tahu-tahu nggak ada formalin. Makanya untuk ngetesnya nih supaya gampang atau kita kan biasa makan di luar nih. Ini sebenarnya mengandung formalin atau enggak sih? Ada cara gampangnya. Gimana tuh dok? Ibu-ibu punya kunyit di rumah?
Ada. Kali ini kunyitnya kita manfaatkan untuk ngetes apakah makanan itu atau bahan makanan ini mengandung formalin atau tidak. Caranya Caranya gampang. gimana tuh? Ya. Ibu siapkan saja tusuk gigi seperti ini. Masukkan tusuk giginya ke dalam parutan kunyit seperti ini. Kemudian Direndam rendam. ya? Betul. Direndam paling tidak sekitar 30 menit. Ya, sengaja merendam dulu, Bu. Sampai meresap. Setelah itu Nah, jadinya seperti ini. dikeringkan. Ya, dikeringkan nih. Ya. Setelah dikeringkan jadinya begitu. Jadi tadi senyawa virusnya sudah meredam ke sini. Ya. Dan meresap ya. Ya, meresap ke sini. Ya, jadi ini ada zat kimianya yang berkaitan dengan virus tadi meresap ke sini. Nah, kemudian ini kita cobakan ke makanan yang mau kita tes tadi. Misalnya bakso nih ya. Kita bakso dulu. Oke. Bakso ya. Ya. Kita coba. Oke. Cukup ditusukkan saja dan tinggalkan selama 5 detik. 5 detik, nggak usah lama-lama. Cepet nih, ya kan? Iya, iya. Cepet nih, 5 detik aja. Nah, setelah 5 detik, kemudian kita ambil. Ini berarti mengandung formalin. Betul. Iya, betul sekali, Bu. Berarti mengandung formalin. Tesnya gampang kan, Bu? Gampang kan Ibu bisa kan? Ada kunyit, ada virus Iya, ini, coba rendam setengah jam, kemudian bawa nih kalau Ibu pergi untuk memakan, pastikan apakah ada formalin atau tidak pada makanan Ibu ini. Bisa dibawa-bawa, Bu. Gitu. Tinggal bawa tusuk gigi yang udah terendam ya. Benar, dengan kunyitnya itu tadi. Terus kalau misalnya ibu udah terlanjur beli nih di rumah, bingung nggak? Terus diapain dong nih jajan yang mengandung formalin? Atau semuanya udah dicoba deh di pasar, semuanya mengandung formalin. Iya. Gimana Bu? Coba. Mau Kira-kira dibuang, diapain? Ya, sayang kalau dibuang ya dok ya. Diapain Bu? Kira-kira? Saya bingung ya? Bingung nih. Yang lain itu dok. Gampang. Jadi kalau mau masak, ibu cuci bersih dulu. Cuci lagi. Cuci lagi, bila sampai bersih, kemudian direndam sebelum dimasak nih. Rendam dulu di air panas selama 30 menit. Oh, direndam aja ya. Rendam Ini mie aja. ya, yang mie tadi itu tukang mie yang dari apa? Tadi itu ya dari tukang jualan. Oh, yang basah ya. Minyak itu cuci dulu kemudian rendam. Rendamnya air panas. Oh, air panas. Air panas. Terus baru 30 sama 30 detik. Ya 30 menit. 30 sorry. menit. Setelah 30 menit dibuang aja airnya. Terus habis itu Bisa dipakai. baru dimasak Dimasak, lagi iya. seperti Oh, biasa. oke deh. Nanti itu efektivitasnya untuk mengurangi formalinnya bisa sampai 98%. Jadi nggak apa-apa. Jadi jauh lebih aman. Nggak cemas lagi Nggak ya. cemas lagi. Tapi sebenarnya yang paling aman kita beli makanan yang tidak mengandung Benar-benar nggak mengandung. Iya, Ya. itu lebih dia. sehat. Dok, itu kalau kita udah terlanjur makan, yang udah mengandung formalin itu gimana? Wah, efeknya nih buat badan Iya, kita udah itu. terlanjur masuk gitu gimana dok? Nah, tadi kan di awal ibu udah ngomong nih, takut lah ini itu. Nah, dan sebenarnya yang paling mudah terjadi adalah iritasi atau gangguan pencernaan. Ya. Jadi iritasi dari mulai saluran pencernaan sampai ke perut kita, mulai dari lambung, usus, semuanya bisa mengalami gangguan Ya. pencernaan. Dan sebenarnya sih sebenarnya nggak perlu takut juga Bu kalau makan itu tidak sengaja kita makan Iya, ya. nggak Jadi kalau sengaja. tidak sengaja makan, tubuh kita punya fungsi, ada hati. Hati itu fungsinya untuk menetralisir racun-racun yang tidak Kita sengaja masuk. kita makan. Ya, tapi hati itu juga punya kapasitas. Jadi dia awalnya mungkin bisa menetralisir, tapi lama-kelamaan bisa juga akan terjadi kerusakan hati. Iya. Jadi makanya makan-makan berformalin kalau dikonsumsi dalam jumlah yang Banyak, banyak dan lama, berlebihan, berlebihan, itu hati-hati akan merusak organ kita dan bisa menyebabkan jadi kanker. Bahayanya itu. Terima kasih dokter ya penjelasannya. Sekarang mampir yuk ke rumah saya yuk. Wah, bener nih. Mau segini aja nih, Bu. Asik. Kita mau makan-makan di rumah Kayaknya Ibu itu nih. dari tadi yang kita tunggu-tunggu ya. Iya, kita tunggu nih, ya. kita udah siap. Mau dong Bu, di mana Bu rumahnya jauh nggak? Deket. Oh dekat, ya udah. Kalau gitu kita kesana ya Bu ya. Asik. Ayo, ayo, ayo. Simak cara mengukur kandungan gula pada minuman soda sesaat lagi. Oke, itu yang video tentang uji formalin. Kayaknya Bapak agak gelap ya, nyalain lampunya. Oke. Lanjut ke video berikutnya. Ini video terakhir untuk materi hari ini.
sih. Cilok itu kenapa bisa enak? Sosis juga terasa enak. Selain itu, minuman-minuman berperisa juga terasa sangat menyegarkan. Nah, kira-kira apa sih bahan-bahan yang ditambahkan dalam jajanan-jajanan tersebut? Ternyata bahan yang ditambahkan adalah zat aditif. Bukan zat adiktif ya. Tapi apa sih zat aditif itu? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke beberapa makanan yang berguna untuk mempercantik, memperpanjang usia produk, dan lain-lain. Dari jenisnya, ternyata zat aditif itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu zat aditif buatan dan zat aditif alami. Kali ini, kita akan lebih membahas mengenai zat aditif buatan. Ternyata, selain memiliki sisi positif, zat aditif buatan juga memiliki efek negatif. Kira-kira apa ya efek negatifnya? Kita simak video berikut ini aja yuk. Ya ampun Galuh, kamu jajan kayak gituan. Itu banyak MSG-nya tahu, gak baik buat kesehatan. Mending kamu bawa bekal kalau nggak makan buah-buahan, biar lebih sehat. Santuy, aku makan ini tiap hari tuh. Aku tuh gak apa-apa. Daripada bawa bekal kayak gitu rempong. Ih, mending beli ini murah, nyanyi lagi. makan jajanan di pinggir jalan. Terus setelah itu langsung sakit gitu? Iya, pas kerjain tugas itu langsung pulang balik kamar mandi. Iya. Mbak, saya kasih obat ini ya, diminum 3 kali sehari. Nah, kemungkinan jajanan tadi yang Mbak makan itu kurang sehat, jadi menyebabkan bertambah sakit. Lain kali besok jajanan di tempat yang lebih bersih dan lebih higienis ya Mbak. Jangan kebiasaan jajan di pinggir jalan. Iya dong, makasih ya dong.
Sama-sama, semoga lekas sehat ya. Jangan lupa diminum obatnya. Siapa loh? Kami pamit dulu ya. Iya. Mari. Mari. Cuman Kamu kenapa? Kamu kok gitu sih? Jadi gini, kita tuh kayaknya lebih dari dokter. Nah, kata dokter, kalau itu makan makanan yang gak sehat. Terus diindikasi bahwa makanan-makanan itu mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Gitu. Kalau makanan di tempat yang higienis, dengerin tuh. Jadi kan kita nggak tahu mana yang makanan yang baik buat kita atau yang nggak baik buat kita. Lain kali lebih memilih dalam makanan yang baik. Kayak gitu. Gimana kalau kita beli jajan yang dibeli jajan dari kita, terus kita ke laboratorium buat makanan itu baik buat tubuh kita atau enggak? Boleh sih. Boleh, boleh. Udah, kita pergi sekarang. Iyalah. Ayo, cus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, kami datang di sini mau buat uji makanan. Oh iya, sudah bawa semuanya? Sudah ada Ibu. Ini Bu. Oke, nanti saya uji dulu, ditunggu hasilnya ya. Kasih Bu. Kami permisi dulu. Ya, hati-hati. Oke, pada kesempatan ini saya akan menguji 3 uji pada makanan dan minuman, yaitu uji boraks, uji formalin, serta uji pewarna. Nah, kita menggunakan 2 macam sampel makanan yang akan diuji boraks, formalin, serta pewarnanya, dan 1 sampel minuman yang diuji pewarnanya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada sampel minuman, sampel makanan ada 2, lalu kunyit, mortar dan alu, kertas saring, corong, labu Erlenmeyer, larutan sabun, larutan KMNO4, serta ekstrak kunyit, dan pipet tetes. Nah, sebelum menguji boraks, kita akan menggunakan ekstrak kunyit. Nah, kunyit itu harus ditumbuk menggunakan mortar dan alus terlebih dahulu. Setelah ditumbuk, kunyit akan disaring di labung Erlenmeyer menggunakan kertas saring. Nah, setelah itu telah didapatkan ekstrak kunyit seperti ini. Lalu kita menggunakan larutan KMNO4 untuk menguji formalin. Setelah itu kita menggunakan larutan sabun untuk menguji pewarna. Oke, kita langsung aja untuk menguji 2 sampel makanan. Oke, yang pertama uji boraks. Kita teteskan pada sampel makanan sampai berubah warna. Selanjutnya pada uji formalin kita menggunakan larutan KMNO4, teteskan pada sampel sampai berubah warna dulu.
menguji apakah minuman tersebut mengandung pewarna atau tidak, yaitu menggunakan larutan sabun. Kita teteskan. Pada uji yang telah dilakukan, pada uji boraks, kedua sampel tidak menunjukkan adanya perubahan warna, sehingga sampel tersebut tidak mengandung boraks. Oke, pada uji formalin, kedua sampel menunjukkan adanya warna transparan pada keduanya, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kedua sampel mengandung formalin. Pada uji pewarna, kedua sampel juga terdapat perubahan warna, sehingga dapat dipastikan juga bahwa kedua sampel mengandung pewarna makanan. Oke, pada sampel minuman akan kita bandingkan pada sampel aslinya, yaitu minuman yang sudah kita tetesi larutan sabun itu berbeda warna, menunjukkan perubahan warna, sehingga dapat dipastikan bahwa sampel minuman mengandung pewarna. Dapat kita simpulkan bahwa pada sampel makanan, kedua sampel makanan tidak mengandung boraks, tetapi pada kedua sampel makanan mengandung formalin serta mengandung pewarna. Lalu pada sampel minuman mengandung pewarna karena menunjukkan perubahan warna. Terima kasih. Pada makanan yang kalian bawa kemarin itu mengandung formalin sama pewarna, jadi itu nggak sehat buat kesehatan kalian. Jadi jangan dimakan ya, jangan dimakan. Terus pada minumannya itu mengandung pewarna, itu nggak sehat juga buat kesehatan kalian. Jadi kalau bisa makan makanan yang sehat, jangan jajan di pinggir jalan. Cari makanan-makanan yang mengandung vitamin seperti ini. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Jadi, apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu zat aditif buatan? Nah, mulai sekarang teman-teman harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Dan jangan lupa selalu menerapkan 4 sehat dan 5 sempurna. Sekian dari video kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Sekian dan terima kasih. Oke, itu tadi video yang kedua. Ya, video yang kedua. Ya, ini kode classroom-nya. Ada pertanyaannya di sana, langsung dijawab ya. Sebentar. 9F ada di YHXSS3ZP dan 9G di 44DOTZP. Langsung dijawab di sana seputar video. Itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, cintai pembelajaran jarak jauh. Stay positif. Bye-bye.